Syariat yang datang ini nanti ujung-ujungnya adalah akan mengantarkan manusia li'is'adin nas fi ajilihim wa ajilihim, akan mengantarkan manusia hidup bahagia. Bagi siapa nih? Bagi seluruh umat manusia, tetapi berkelas ya. Untuk yang muslim bahagianya di dunia wal akhirah. Untuk non muslim dihadirkan kebahagiaan buat dia, tapi di dunia saja. Akhiratnya Allah sudah mengingatkan neraka. Maka diingatkan ke orang kafir itu supaya masuk Islam. Karena beragama di luar Islam menyembah Tuhan selain Allah itu penyimpangan. Penyimpangan terhadap fitrah. Coba bayangkan, semua yang diklaim Tuhan di luar agama Islam pasti bukan Allah. Bukan kayak juring ya, kayak batu, kayak dewa, kayak patung. Di luar Islam itu Tuhan ya yang sama, bukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita luruskan niat thalabul ilmi, silaturahmi sekaligus memakmurkan masjid. Mudah-mudahan jadi wasilah diampuni dosa kita ya, dosa orang tua kita, dan dijadikan wasilah semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya, jadi di undangan itu bahasanya kitab Al-Hikam, tapi karena ini ngaji bulanan, mungkin bulanan, kalau nanti sebulan lagi berarti tanggal 2 September ada momen penting yang terlewat nantinya. Oleh karena itu maka mohon maaf. Malam ini izinkan saya untuk menyampaikan hakikatul huriyah bil Islam, hakikat kemerdekaan menurut pandangan Islam. Ini penting untuk kita semua agar bisa memaknai apa itu merdeka yang sebenarnya di tengah euforia 17 Agustus nanti. Banyak yang hiburan tanpa mengerti apa itu kemerdekaan.
Ibadallah, kullu insanin ala hadhil basirah lahu umniyatun la tufariqu fayala wala tanfaku an takuna fi muqaddimati taqallu'ati fi hadhil hayat wa hiya ayya hurran kariman azizan yutahu lahu masahatan wa si'atan minal hurriyah wa istiqlal. Jamaah rahimakumullah, setiap manusia dalam kehidupan ini punya impian. Ada di setiap manusia. Impiannya apa? Ayya'isa hurran. Dia ingin hidup merdeka, kariman, merdeka tapi mulia, azizan, merdeka dan terhormat. Wa ila hadzal hadd najidu anna syari'atana al-qur'an qad kafalat li kulli muslimin hadhihi al-umniyata wa ra'atha haqqa ri'ayatiha wa ja'alathu hurran azizan kariman la sultana li ahadin alaihi ghaira sultanis syari'ah. Atas keinginan semua manusia ini yang ingin merdeka tadi, syariat Islam datang memberikan jaminan agar kemerdekaan pada manusia itu bisa terwujud, dihadirkan oleh Islam, dipelihara oleh Islam, dan akhirnya manusia akan betul-betul merdeka, mulia, terhormat. Tidak ada yang menguasainya kecuali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. La sultan al-ahadin alaihi wa rasulullah syariat. Tidak ada kekuasaan yang mengendalikannya kecuali kekuasaan syariat. Nanti diharapkan para jamaah, hari ini banyak pemuda. Saya mungkin pengantar aja sedikit, harapkan hidup meriah dengan diskusi ya. Fahuwa khurrun asabiyan wa syaban wa kahlan wa syaiha bi hurriyatin mutlaqatin ma lam yukhilla biwajibatihi tijah rabbih wa dinihi wa nabi millatih wa ma lam yantahik minal mawani wal mahadir ma yukifu anhu hadhihi al khasiyah allati yatatalla'u ilaiha. Silahkan merdeka ya, tua, muda, dalam arti merdeka yang sebenarnya, merdeka yang sebebas-bebasnya, dengan catatan selama tidak merusak kewajiban-kewajibannya dia di hadapan Tuhannya, di hadapan agamanya, di hadapan nabinya. Jadi merdeka selama tidak merusak nilai-nilai kewajiban manusia itu di hadapan Allah, di hadapan Islam, dan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah sekiranya kemerdekaan tetapi menciderai kewajiban manusia di hadapan Allah, atau menciderai nilai dirinya sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beragama, maka itu bukan lagi kemerdekaan yang dimaksud di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, oleh karenanya maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda,
La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yukhdiluhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkiru akhahu al-muslima. Kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Nabi memberikan beberapa pesan. Satu, jangan kalian saling hasud, jangan sekalian saling benci, jangan kalian pecah, jangan kalian membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain karena itu menyakitkan. Jadilah kalian sebagai sesama hamba Allah bersaudara. Muslim adalah saudaranya muslim, tidak boleh mendolimi, tidak boleh menghinakan. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dilanjutkan, Nabi bersabda, keburukan seseorang itu diukur dengan sejauh mana dia, kehinaan seseorang itu sebanding lurus dengan sejauh mana dia menghina saudaranya sesama muslim. Sekali lagi, bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahu al-muslim. Kejelekan, keburukan seseorang sekali lagi bergantung sejauh mana dia menjelekkan, menghinakan saudaranya sesama muslim. Mafhum mukhalafahnya adalah kemuliaan seseorang itu sebanding lurus dengan sejauh mana dia memuliakan sesama saudaranya muslim. Kata Nabi, muslim dengan muslim lainnya haram untuk diciderai. Apanya? Satu, darahnya. Dua, hartanya. Tiga, harga dirinya, kehormatan. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis ini dengan gamblang memberikan batasan kepada kita bahwa silahkan merdeka, tetapi merdeka dalam arti yang mutlak itu tidak ada. Kemerdekaan kita diikat dengan batas-batas, jangan melanggar yang haram. Kemerdekaan kita dibatasi, jangan mendolimi orang, jangan menyakiti orang. Inna syari'ata hiya sirrul aman li dhamanis shalih al-am wa hiya mabniyatun ala rahmah wal adli wal khair alladhi ya'murullahu bihi ibadah ta'udu ghayatuh li is'adin nas fi ajilihim wa ajilihim wa inna syarra alladhi nahahum anhu laysa illa wiqayatan lahum min adan qaribin au ba'idin. Sesungguhnya syariat Islam ini adalah rahasia yang apabila diterapkan akan menghadirkan jaminan as-shalih al-am. Apa ya as-shalih al-am itu? Kepatutan yang universal. Syariat Islam ditegakkan di atas landasan rahmah, kasih sayang, wal adl, dan keadilan, wal khair,
dan kebaikan yang merata. Catatannya adalah ketika diterapkan. Kalau Islamnya tidak diterapkan, cuma sebatas ngaji-ngaji doang, maka kehebatan Islam, rahmatnya Islam tidak akan berasa. Kemarin saya bikin video syuting di depan gedung sate. Kemarin saya bilang kalau Islam tidak ditegakkan, cuma sebatas dikaji secara teori saja, maka Islam ini tidak akan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan untuk menjadi rahmat bagi Habib Rizik saja pun tidak bisa. Saya sebut nama itu di videonya. Insya Allah bentar lagi viral. Biasanya kalau viral, mereka pada datang. Ketika Islam tidak diterapkan, boro-boro jadi rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin itu ditafsir, diartikan begini. Kasih sayangnya Islam itu dirasakan oleh manusia, yang muslim, yang kafir, jin, terus binatang, tumbuhan, semua akan merasakan rahmatnya Islam. Tapi kalau tidak diterapkan, maka jangankan binatang, jangankan pepohonan, ya, ulama saja pun warasatul anbiya sudah nggak bakal dimuliakan, tidak akan bisa merasakan rahmatnya Islam. Jelas ya? Sebagaimana adil di sini. Islam itu agama yang berlandaskan keadilan, adil untuk semua. Kapan? Ketika Islamnya diterapkan. Kalau Islamnya dibuang lalu diganti KUHP-nya, ya, hukum pidananya, perdatanya pakai hukum buatan akal, terlebih buatan Belanda, maka jangan harap ada keadilan. Jangan harap ada keadilan. Tadi saya baca di media sosial, seorang polisi yang terlibat dalam pembantaian Laskar FPI yang menewaskan 6 orang itu dituntut oleh para tokoh muslim agar polisi ini dihukum seberat-beratnya, malah dilantik mendapatkan jabatan di di Polri, bukan di Polda. Jadi alih-alih dihukum malah dapat apa? Jabatan. Masya Allah, jadi nggak bakal ada keadilan. Nah, jamaah rahimakumullah, selanjutnya syariat yang datang ini nanti ujung-ujungnya adalah akan mengantarkan manusia li'is'adin nas fi ajilihim wa ajilihim, akan mengantarkan manusia hidup bahagia. Bagi siapa nih? Bagi seluruh umat manusia, tetapi berkelas, ya. Untuk yang muslim
bahagianya fid dunya wal akhirah. Untuk non-muslim dihadirkan kebahagiaan buat dia, tapi di dunia saja. Akhiratnya Allah sudah mengingatkan neraka, 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 neraka. Maka diingatkan ke orang kafir itu supaya masuk Islam. Karena beragama di luar Islam, menyembah Tuhan selain Allah itu penyimpangan. Penyimpangan terhadap fitrah. Coba bayangkan, semua yang diklaim Tuhan di luar agama Islam pasti bukan Allah. Bukan Allah. Ayaka juring, ya, ayaka batu, ayaka dewa, ayaka patung. Di luar Islam itu Tuhannya yang disembah, bukan Allah. Tanya dengan fitrahnya, pantaskah manusia yang hidup menyembah batu yang mati? Pantaskah manusia yang posisinya dimuliakan oleh Allah mengalahkan malaikat menyembah juriga, setan? Pantaskah manusia menyembah roh? Gitu. Kasihan kan ya. Jadi kita ini kalau memandang non-muslim, munculkan rasa iba, peduli, ya, ingin mendakwahi mereka dengan lisan dan perilaku agar mereka masuk Islam. Yang kedua, kita ini sebagai umat Rasul kalau melihat sesama umat Islam itu harus sayang, cinta, muncul tanggung jawab untuk mendakwahi mereka agar mereka itu sudah masuk Islam, agar terikat dengan Islam yang kafah. Sampaikan kepada mereka, tidak berguna mengaku muslim tapi tidak mau diatur dengan hukum Islam. Sampaikan ke mereka, tidak berguna menjadi muslim kalau di dalam pelaksanaan syariatnya dipilih-pilih. Yang cocok dikerjakan, yang tidak cocok ditinggalkan. Itu kata Imam Ibnu Katsir, orang yang milih-milih syariat itu terkategori kepada afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai orang yang bertuhan kepada hawa nafsu. Ada enggak orang Islam yang milih-milih syariat? Nah, ya, kewajiban ini dikerjakan, sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, haji karena kaya dikerjakan, bagus, zakat dikerjakan. Tapi berjuang menegakkan syariat Islam di konteks ekonomi, politik, dan negara, kenapa ditinggalkan? Nggak boleh. Keeng. Keeng, siun. Nyetong siun dari kewajiban. Terus juga dalam konteks meninggalkan larangan haram, ya, dipilih-pilih. Dipilih-pilih, anu masih resep beki dikeruyeuh gini, nggak boleh. Itu masuk dalam kategori afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wahai Rasul, tidakkah engkau memperhatikan perihal manusia yang dalam hidupnya bertuhan kepada hawa nafsunya? Nah, jamaah rahimakumullah, baik, selanjutnya, ketika Islam dicampakkan, baik, itu yang pertama, ya. Bagaimana gambarannya kalau syariat Islam itu menghadirkan kebahagiaan untuk muslim dan non muslim? Saya kasih contoh. Perhatikan ini, biar kita punya jawaban untuk menjawab fitnah yang selama ini gencar siang malam menuduh Islam sebagai ancaman, ya, Islam sebagai ancaman
Islam sebagai sesuatu yang sadis, yang keras, yang intoleran, ya. Begitu kan fitnah siang malam. Padahal aslinya Islam itu adalah rahmat. Sekali lagi, bagaimana Muslim dan non-Muslim bisa bahagia dengan Islam? Tadi bahasanya kan begitu. Contoh, ya. Jika, dan memang sudah waktunya, Indonesia menerapkan syariat Islam, saya katakan sudah waktunya. Karena naon? Kita mencara sesat mah sesat pisan orang. 78 tahun Indonesia merdeka, can pernah sapoe make syariat Islam. Akhirnya udah hancur-hancuran. Sudah waktunya, karena dia merupakan tuntutan syahadat, sekaligus juga satu-satunya hukum yang akan bisa menyelamatkan Indonesia itu penerapan syariat Islam. Saat syariat Islam diterapkan di Indonesia, satu, pajak dicoret, hilang. Kira-kira kalau kita nggak dikenakan pajak, senang apa tidak? Non-Muslim tanya, oh, Ci, gitu ya. Engkau Ci nanti nggak usah pajak rumah, nggak usah. Ci punya mobil berapa? 8, nggak kena pajak. Punya motor berapa? 5, nggak kena pajak. Apalagi, ya, senang tuh. Saat Indonesia menerapkan syariat Islam, ini gambaran tadi bahwa Islam menjamin kebahagiaan di dunia untuk mukmin dan kafir, di akhirat untuk mukmin saja. Biaya kesehatan ditanggung jawab negara. Bapak-bapak jangan ngelihat non-Muslim di Subang, di Karawang, rata-rata ketinggalina balalenghar kabekan. Tapi coba di daerah Tangerang, dekat kantor wali kota, Masya Allah, sama. Non-Muslim yang miskin, yang pemulung juga banyak. Kalimantan banyak non-Muslim yang miskin. Ya. Pada saat sakit harus mengeluarkan uang sendiri. Perasa banget. Ketika Islam diterapkan, negara hadir membiayai seluruh hal terkait dengan kesehatan. Muslim senang apa tidak? Non-Muslim bahagia apa tidak? Bahagia. Gitu. Nah, oleh karena itu maka jamaah rahimakumullah, dakwah ya harus banyak mengingatkan ini tentang wajibnya Islam diterapkan oleh negara. Negara sudah waktunya membuang hukum jahiliyah yang sudah 78 tahun dikekepan tanpa merasa bersalah. Naudzubillah min. Ya Allah ya Rabb. Jamaah rahimakumullah, walidha faqad sama al-islamu bil muslim ruhan wa jasadan aqlan wa qalban walam yadha' fi unuqihi ghillan wala fi rijlihi qaydan walam yuharrim alaihi tayyibatan wa fil waqti nafsih lam yada'hu kal karrah tatakhattafuha madaribul la'ibin. Perhatikan, oleh karenanya maka Islam datang pada jamaah memerdekakan manusia fisik dan ruhnya, memerdekakan akal dan hatinya. Islam tidak menaruh beban di pundaknya manusia, beban. Islam datang tidak mengikatkan rantai di kakinya manusia.
Islam tidak mengharamkan apa yang halal. Bahkan Islam tidak membiarkan manusia jadi permainan nafsu. Seperti bola, ditendang ke kanan, ke kiri, barat, timur. Kadang-kadang dipermainkan oleh nafsu orang lain, kadang-kadang dipermainkan oleh nafsunya sendiri. Islam sangat-sangat steril dari itu. Artinya, Islam sebagai agama yang betul-betul membawa visi misi kemerdekaan. Takbir. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah Ta'ala berfirman, wa ammal mu'min as-sadiq al-mawsulu bi rabbihi wa hubbihi wa khasyatihi fa innahu yastahdiru qawlahu ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Regepkeun ieu ayat, cek Allah, hai manusia, apakah kalian mengira aku ciptakan kalian ini senda gurau, permainan? Ya, tidak. Ini istifham inkari. Makna yang terkandung di dalamnya, hai manusia, urang geus nyiptakeun maraneh kabeh boga maksud anu utama, bukan permainan, lain iseng. Ya, maka seriuslah kamu dalam kehidupan ini. Jangan banyak iseng, jangan banyak main. Karena setiap detikmu adalah umur yang terbuang. Wa annakum ilaina la turja'un, hai manusia, apa kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada aku, kata Allah. Inkari. Penandasannya adalah sungguh kalian diciptakan oleh aku, punya tugas utama di dunia, dan saatnya nanti kalian harus kembali kepada aku dalam rangka pertanggungjawaban. Ayo pikirkan para jamaah ini ayat. Saya melihat yang hadir, ya memang variatif ya, umur. Insya Allah saya yang paling muda. Insya Allah urusan ulin geus wareg ulin, urusan heureuy geus wareg heureuy, urusan dosa geus seubeut dosa maksiat, urusan buang-buang waktu sudah banyak. Tinggal apa? Tinggal buat komitmen. Anggap, ya, bagusnya kita tuh selalu berpikir, saya kudu ngamanfaatkan sisa umur yang tidak tahu entah berapa jam atau berapa hari lagi. Jangan seperti yang kemarin, banyak umur dibuang di maksiat, banyak umur dibuang dalam hal yang tidak berguna. Saya harus manfaatkan dengan serius ini umur. Yaqulu Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, ittafaqatil ummah ala anna syari'ata wudi'at lil muhafadhati 'ala ad-daruratil khams wa hiya ad-din wa nafsu wal aqlu wan naslu wal mal. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa para ulama telah sepakat sesungguhnya Islam ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia terkait urgensi pemeliharaan 5 hal. 1. Pemeliharaan agama. Jadi nanti para jamaah saat syariat Islam ditegakkan ini, orang kafir didakwahin masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam,
maka ditawarkan untuk jadi kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi itu? Kafir yang setiap tahunnya membayar jizyah, sebagaimana orang Islam membayar zakat. Zakat dari orang yang kaya, jizyah juga orang yang kaya. Orang kafir yang miskin nggak dikenakan jizyah. Dalam keyakinannya, urusan keyakinan dia, beragama yang dia yakini, tapi hukum publiknya harus menerima Islam. Karena dalam hidup ini harus satu hukum. Dan karena di agama lain nggak ada tuh. Di agama lain itu nggak ada mengatur tentang ekonomi, tentang politik, pengelolaan sumber daya alam, nggak ada. Yang adanya di Islam. Maka kalau dilepas dari Islam, alih-alih untuk menghargai agama lain, pada akhirnya larinya ke otak. Di agama lain tidak ada ajaran itu. Baik, yang pertama. Yang kedua, jadi jangan ada anggapan nanti ketika syariat Islam ditegakkan, orang yang tidak mau masuk Islam lalu dibunuh. Tidak. Lain ceritanya dengan hifduddin, orang Islam, tadinya Islam, terus ganti agama. Nah, ini hukumannya berat. Diajak tobat, kalau tidak maka dalam rangka untuk memelihara agama diamputasi. Hukumannya orang murtad itu apa? Dibunuh. Orang kafir mah enggak. Karena dia mah sudah kecil memang tidak di Islam. Tapi kalau orang Islam menyepelekan Islam lalu murtad dia, enggak bisa. Hifduddin. Yang kedua, nah, jadi agama itulah dimurah mareh. Akhirnya mah kan para jamaah karena syariat Islamnya tidak ditegakkan ya, agama itu siga murah. Orang tua punya anak perempuan laris kacida loba nu naksir. Jadi pilihan itu. Mana nu pamulharna ya. Tapi agama lain Islam baik, da kabeh agama ge bener gitu. Daripada dikawin ku muslim nabi ripuh aing cenah. Minantu beda agama tenanan. Yang penting mah anak urang teu kabawakeun cenah. Loba ayeuna teh Pak. Yang kedua, nafsu, nafas. Islam datang menjaga nyawa. Aina tos kejadian di banyak polisi mayahan polisinya. Gusti aku. Nante seheboh si Sambonya. Nyawa jadi murah gitu ya. Al-aqlu, menjaga akal. Jadi engke para jamaah mun syariat Islam tegak ya. Mulai pabrik miras, bakal robah ta pabrik minuman keras, dirubuhkeun, moal dirubuhkeun. Paling jadi pabrik bajigur. Oleh pabrik minuman keras, tidak pernah negara tidak akan memberikan celah sedikit pun untuk beredarnya hal-hal yang memabukkan, baik itu cairan ataupun yang lainnya. Ketangkap aya nu mabok, hukumannya berat. Para jamaah, ketika minuman keras dilarang, hal-hal yang memabukkan itu dilarang, maka itu sekian puluh persen akan menyumbangkan kepada negara jaminan keamanan. Karena sekian puluh persen kasus kriminal, kejahatan, bahkan sampai pembunuhan, itu efek dari apa? Minuman keras. Enggak cenah posad anu beuki pisan mabok kumaha eta cenah. Teu disadiakeun pisan. Duka eta. Sigana mangucek tai kebo meureun. Tai kebo dicampuran asam dikihan diinum. Sigana mah meureun. Nya pabrikna naon teu aya.
Ya kurang asem teh ucing lah gitulah kata. Pokoknya bukan lu gelo mah gitu, naon nu penting mah orang play cenah gitu. Nu penting mah ngeplay cenah gitu nya. Ala kulli hal enggak ya. Terus nasal keturunan. Keturunan. Hati-hati para jamaah rahimakumullah. Ayeuna teh zaman keur usum marakna perjinahannya. Jinah teh engke boga anak ya. Kada yang boleh disebut anak jadah, Pak. Jadah mah indung bapana teh. Anak nama suci, kullu maulud yuladu alal fitrah. Ngan dia si anak kanu lahir dina zina, dia teu boga bapak. Dia cuma punya ibu. Saatnya nanti kawin kan dia, Pak. Iya, anu loba nu teu jujur. Saya ada teman di Karawang, Pak. Teman di Karawang, Masya Allah. Dia punya anak 3. Nyata, Pak. Datang ke rumah pesantren itu. Suami istrinya nangis. Sambil bawa anaknya 3. Ngobrol-ngobrol, ternyata baru ketahuan kalau istrinya ini dulu dinikahkan oleh si bapak, anu si bapak eta teh geus ngareuneuhan si awewe di luar nikah teh. 8 bulan kemudian pas hamil baru dinikah anak perempuan ini. Nah, nu ngawalian teh si bapak jadah ieu, dan ieu disebut bapak jadah, Pak ya. Jadi teu aya anak jadah ya. Si bapak haram ini. Saya nanya, kenapa bisa kebongkar begini dan kenapa telat gitu? Memang itu dirahasiakan banget. Dia tahunya tuh dari saudara-saudara, dari saudara ibunya, dari saudara bapaknya. Akhirnya kawin ulang, Pak, sama saya. Kawin ulang, saya nikahkan, saya sebagai wali hakim. Untungna anak teh lalaki kabeh, Pak. Lamun anakna ya awewe, ieu si bapak ieu nu nikah resmi, bukan bapaknya. Karena ditikahkeun ku bapak haram anu berkonsekuensi nikahna teu sah. Aduh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mangkani ngayeuna mah Pak, nu ngaranjina tinggal cumplak-cemplaknya. Ya Allah, ya anu murah, ya anu rada mahal saeutik. Papai Pak hotel-hotel di dieu. Da lain jang ngampihan anu kemaleman. Aya emang naon anu ka hotel karena kemalaman. Dia ke hotel dengan istrinya, dia ke hotel. Tapi dalam lolobana mah marawa awe di mana-mana. Jeung ayeuna mah jarang-jarang, Pak. Hotel anu nanyakeun ketika datang tamu laki perempuan tuh ditanya status nikah, buku nikah. Jarang ayeuna mah. Mal payu gitu kan aja. Ya. Ngeri eta, Pak. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Tapi sekali ini para jamaah budak nama tadi hukuman jadah, tadi hukuman haram. Ya. Terus berikutnya, nah makanya dina Islam karena nggak jaga keturunan, ayah hukum apa? Cambuk, ya 100 kali. Lamun singal jeung singal, parawan jeung bujang, rangda jeung duda. Nah, eta dicambuk 100 kali. Lamun anu boga pasangan hidup, dia punya suami, dia punya istri, diranjam sampai mati. Nanti dibalik hukum cambuk atau ranjam, ayat 2 Pak. Hikmahnya 1, dosa dia diampuni. Yang kedua, orang lain yang mau zina takut.
Jadi ketika orang berzina terus dicambuk, Pak, di akhirat sudah bersih, tidak ada lagi. Itu namanya jawabir. Terus untuk orang lain yang mau berzina, ngeri Pak, bisa diranjam dia. Namanya zawajir, mencegah. Walmal, kemudian Islam juga turun dengan prinsip menjaga harta. Maka haram gosok, haram maling, haram nipu, haram murangan, timbangan, segala macam, itu adalah serangkaian daripada kemuliaan Islam. Ini semua, para hadirin rahimakumullah, dasar-dasar Islam terkait dengan Islam sebagai agama yang menjamin kemerdekaan, tetapi selama kemerdekaan itu tidak melanggar aturan Allah, tidak mendolimi yang lain, tidak menghinakan yang lain, dan seterusnya. Kahartos para jamaah, jelas para jamaah. Jadi ayeuna mah loba nu ngartikeun merdeka teh kitu. Merdeka teh bebas. Ya. Bebas zina, bebas judi, bebas mabok, bebas korupsi. Wah, 364 triliun. Masya Allah. Bebas-bebasnya. Nggak ada. Nah, makin diartikan bebas seperti itu, maka hakikatnya manusia semakin terjajah. Oleh siapa? Oleh hawa nafsu. Baik, itulah karenanya maka di dalam Islam ada istilah penjajahan itu secara madiyah wa ghairul madiyah. Aya penjajahan secara fisik, aya penjajahan secara non fisik. Ayeuna secara fisik Pak, merdeka can. Mereka ada tentara Londo, ya, Londo bulena saya, nu aya sing teko Londo ireng. Ya. Malah punten Pak, abdi kantos maos data nu nya. Cuma hilap teu kasimpen. Dulu Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Itu ketika dimaterikan ternyata angkanya tidak sebesar kerugian negara pasca reformasi ke sini. Jadi setelah reformasi ke sini, dari tahun 97 itu ke sini, itu ketika di total nilai kerugian negara dari sisi material berkali lipat lebih besar daripada nilai kerugian negara dan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Belanda 350 tahun. Artinya Londo ireng leuwih setan, leuwih sadis, leuwih jahat ketimbang Londo i bule. Jadi ada Pak, aya penjajahan apa namanya? Madiyah dan ghairul madiyah, fisik dan non fisik. Saya berani bilang dari kemerdekaan terbagi, penjajahan itu terbagi dua, maka saya berani bilang 2023 ini Indonesia itu belum merdeka. Dia hanya beralih jurang. Dulu dijajah secara fisik, hari ini dijajah non fisik. Malah baheula mah Pak, leuwih ngeunaheun teh kieu, mana musuh mana dulur teh parele jelas. Nya Belanda, Inggris, Portugal, Jepang musuh. Lah ayeuna mah bingung Pak. Disebut musuh puguh dulur, sebut dulur otakna otak musuh. Wah, gitu. Baik, jamaah rahimakumullah, sakitulah kangge pengantar. Saya harap sekali lagi meriahkan, hidupkan pengajian ini dengan ini.
Ada Pak pengawasan teh ulah taklidnya mau ustad weh. Kadang-kadang tadi dalilan ge mangga ngiringan ke mau ustad. Makanya kunaon nabi ka mana pami ngaos boh rutinan atau napi tabligh di acara tabligh abdi selalu nyuhunkeun meja abdi mah gitu. Kenapa? Dalam rangka memastikan saya tuh ngaji bawa dalil. Satu dalilnya jelas, nuka dua datana akurat, tidak ada hoax, tidak ada dusta di antara kita. Maka para hadirin,